Kejanggalan yang dirasa kedua orang tua Burhan, khususnya bagi Burhan sendiri, semakin membuat mereka khawatir suatu kejadian buruk akan menimpa Burhan. Tak lepas dari itu, sebenarnya sang kakek dari pihak ayah adalah seseorang yang dikenal bisa menangani hal-hal semacam itu. Ayah dan ibu Burhan sudah berdiskusi lebih dalam agar Burhan segera dibawa ke rumah sang kakek. Dengan harapan yang tinggi, akhirnya Burhan dan kedua orang tuanya memutuskan untuk mendatangi sang kakek yang terkenal akan kebijaksanaannya dalam hal-hal gaib. Mereka meminta bantuan melalui sang kakek untuk memahami dan mengatasi mimpi buruk yang selama ini terus menghantui Burhan. Ketika mereka tiba di rumah sang kakek, udara terasa begitu syarat dengan aroma misik maupun duka. Sang kakek menyambut mereka dengan senyum lembut. Ia sangat rindu kepada cucunya yang sudah lama tidak menjenguknya. Di rumah yang cukup besar dengan gaya bangunan kuno, sang kakek hidup hanya seorang diri. Walaupun ayah Burhan berulang kali mengajak kakek untuk tinggal di rumah mereka, namun sang kakek tetap ingin tinggal sendiri di rumahnya. Terlihat jelas pada foto berbingkai di dinding ruang tamu keharmonisan masa muda sang kakek dan nenek Burhan. Sang kakek yang kini berusia hampir 80 tahun masih terlihat begitu bugar. Pada umumnya, kebanyakan orang tua zaman dulu hidupnya jauh daripada penyakit. Kakek Burhan adalah salah seorang yang selalu menjaga pola makan dan hidup sehat. Ia juga salah seorang yang saleh, taat beribadah dan melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Maka dari itu, sang kakek selalu disegani dan dihormati oleh warga sekitar, karena perangannya yang lemah lembut dan selalu membantu orang dengan tanpa pamrih. Dengan perhatian penuh, sang kakek mulai mendengarkan cerita cucunya tentang mimpi yang selama ini menghantuinya. Sebenarnya, ini bukanlah kali pertama kakek menangani keanehan yang terjadi pada Burhan. Namun sang kakek yakin bahwa apa yang saat ini sedang menimpa cucunya pasti bisa disembuhkan, walaupun harus ekstra dan membutuhkan pantauan. Karena pengetahuannya yang luas tentang dunia gaib, Aki Yunus mulai menggali lebih dalam tentang makhluk yang kerap muncul dalam mimpi Burhan. Kadangkali sang kakek merenung sejenak, lalu memberikan penjelasan bahwa mimpi tersebut mungkin adalah pesan dari alam gaib yang perlu ditafsirkan. Untuk hari ini, Aki harap kalian menginap semalam di sini, pinta sang kakek kepada Burhan dan kedua orang tuanya. Bila perlukah kamu, Halimah juga suruh menyusul ke sini, tambah kakek sambil menatap Burhan. Ya, nanti Halimah saya kabarin, Bah, ucap ayah Burhan, Pak Lukman. Apakah kamu merasa mimpi itu semakin nyata saat umurmu bertambah? Lanjut kakek bertanya seputar mimpi kepada Burhan. Benar, Ki. Bahkan semakin di sini, mimpi itu memiliki alur yang jelas. Memang dulu kalau aku mimpi buruk, ya cuma mimpi buruk saja. Tapi sekarang ini mimpi itu beberapa kali terjadi di kehidupan nyata. Papar Burhan yang mulai merasa merinding. Obrolan itu pun diakhiri sementara. Malam tiba. Dengan suasana pedesaan yang begitu sunyi, Burhan sedikit merasakan ketenangan setelah berada di lingkungan kakeknya. Sebelum waktu Isya, kakak perempuan Burhan, Halimah, tiba ke rumah sang kakek beserta dua anaknya dan juga suaminya. Seisi rumah pun menyambut hangat kedatangan Halimah. Mereka kumpul di ruang tamu, makan malam bersama dan membicarakan hal-hal kecil tentang keluarga mereka. Setelah usai membahas semua kejanggalan Burhan, Pak Lukman merasa sedikit lega, dan dia menyerahkan kepercayaan kepada bapaknya sendiri, Aki Yunus. Hampir jam 12 malam, kedua orang tua Burhan pun beristirahat, juga dengan Halimah, anak-anaknya dan suaminya. Kini tinggallah tersisa Aki Yunus dan Burhan. Saat Burhan duduk di sofa, menunggu kelanjutan instruksi dari Aki Yunus, ia melihat sang kakek menghampirinya sambil menggenggam sebuah tasbih. Dan Aki Yunus pun duduk tepat di hadapan Burhan. Sang kakek terlihat rapi dengan pakaian ibadah, seperti hendak ingin melakukan sembahyang. Aki Yunus pun mulai menaburkan air ke sebuah gelas. Ia membacakan beberapa ayat dan menempelkan ujung jari telunjuknya ke dalam gelas yang sudah lama ia mantrai tadi. Ki, semalam Burhan mimpi ini, kata Burhan dengan degup jantung yang mulai tidak normal. Iya, Aki tahu. Aki juga mimpi yang sama seperti kamu, balas Aki Yunus yang kemudian memberikan air itu untuk segera diminum oleh Burhan. Sedangkan Burhan kini bertambah bingung dengan ucapan sang kakek yang juga bermimpi sama dengannya. Aki Yunus kemudian pergi meninggalkan Burhan untuk melakukan sholat sunnah malam.
Istirahatlah dulu, nanti Aki menemenin kamu di sini. Aki mau sholat dulu, kata Aki Yunus sambil memberikan sebuah bantal dan selimut. Mata Burhan pun mulai merasa lelah, namun gelisah yang dirasanya muncul kembali. Ia merebahkan tubuhnya di sofa sambil menunggu sang kakek. Ia pun memainkan ponselnya. Selang beberapa menit, Burhan pun tertidur. Sekitar jam 1 dini hari, apa yang ditakutkan oleh Burhan kembali terjadi. Ia merasa kakinya seperti ada yang menyentuhnya. Dengan mata yang masih tertutup, Burhan menaikkan selimut untuk menutupi kakinya. Namun ada suara yang memanggil namanya dengan sangat jelas. Burhan pun segera bangkit dari tidurnya. Napas Burhan kini tidak stabil. Ia mengingat kemarin malam bermimpi persis seperti ini. Saat ia menatap ke depan, rupanya sang kakek sedang melakukan sembahyang di ruang tamu. Burhan merasa lega karena ia sedang ditemani sang kakek. Sambil membaca istighfar dalam hatinya, Burhan menunggu sang kakek selesai sholat. Ia menyandarkan punggungnya di sofa itu sambil memandang sang kakek yang sedang sholat. Saat Aki Yunus melakukan salam, Burhan melihat sang kakek berubah menjadi sesosok makhluk yang mengerikan. Burhan pun berdiri sambil membaca takbir dengan lantang. Orang tua Burhan pun terbangun. Pak Lukman segera menghampiri Burhan. Begitupun dengan sang kakek yang baru saja selesai melakukan wirid di kamarnya. Ia bergegas menghampiri Burhan. Ternyata apa yang ia lihat tadi ialah jin yang menyerupai Aki Yunus. Burhan terkulai lemah di sofa. Ia menangis sambil bibirnya terus membaca istighfar. Sang kakek segera memberikan air doa kesekian kalinya. Ia pun mengusapkan cipratan air itu ke wajah Burhan.